Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Daisy Desi. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering super praktis karena hanya dari satu adonan dasar saja kita bisa membuat 6 macam kue kering yang berbeda. Sangat cocok untuk persiapan hari raya, jualan atau stok camilan di rumah. Bahannya simpel, cara buatnya juga mudah dan hasilnya lembut serta renyah. Yuk langsung kita mulai. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada mentega, tepung protein sedang dan rendah, gula halus dan maizena, telur, vanili bubuk, dan susu bubuk. Sebelum margarin dan lain-lain di mixer, pertama kita sangrai terlebih dahulu tepungnya. Gunakan api kecil, sangrai tanpa minyak. Aduk terus agar tidak gosong. Sangrainya cukup 5-10 menit sampai hangat dan ringan. Jangan sampai berubah warna jadi coklat. Setelah disangrai, didinginkan dulu sebelum dipakai. Pasti ada yang bertanya-tanya kenapa tepung disangrai terlebih dahulu sebelum digunakan. Tujuan yang pertama untuk mengurangi kadar air. Kalau airnya berkurang, kuenya jadi renyah, kuenya tidak mudah melempem. Yang kedua, menghilangkan bau langu pada tepung. Aroma tepung lebih netral dan rasa kue juga lebih gurih dan bersih. Yang ketiga, kue lebih awet. Karena kadar air sudah berkurang, kue tidak cepat berjamur, bisa disimpan lebih lama di dalam toples. Yang keempat, tekstur kue lebih ringan dan lumer di mulut. Tepung yang sudah disangrai membuat kue lebih lumer di mulut, tidak keras dan tidak bantat. Yang kelima, adonan lebih stabil. Adonan dari tepung yang sudah disangrai tidak lengket, lebih mudah untuk dibentuk, tidak melebar berlebihan saat dipanggang. Setelah tepung sudah selesai disangrai dan sudah disaring, langkah pertama yang kita buat, masukkan margarin dan gula halus ke dalam wadah yang besar. Aduk menggunakan spatula atau mixer dengan kecepatan rendah saja. Selanjutnya, masukkan 3 butir telur dan vanili bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan kue kering yang saya gunakan, saya menggunakan 1 kilo tepung, 700 gram margarin, 225 gram gula halus, dan 3 butir telur. Jangan sampai over mix ya. Ini sangat penting supaya kue tidak melebar dan keras. Waktu mixer yang ideal kurang lebih 4-5 menit. Dengan kecepatan rendah hingga sedang. Sampai teksturnya lembut dan sedikit pucat, tapi tidak sampai mengembang berlebihan. Kalau terlalu lama, lebih dari 5 menit, adonan jadi terlalu lembek dan kue kering bisa melebar saat dipanggang. Selanjutnya, masukkan tepung terigu dan maizena yang sudah diayak dan sudah disangrai serta sudah dingin. Gunakan kecepatan mixer paling rendah, cukup sampai tidak terlihat tepung putihnya saja, kurang lebih 1-2 menit. Karena prinsipnya kue kering cukup tercampur saja, bukan sampai mengembang berlebihan. Kalau mau lebih aman, bisa mengaduknya menggunakan spatula saja agar tidak over mixer atau over pengadukan. Sedikit tambahan tips penting supaya hasilnya cantik dan renyah. Jangan tunggu sampai adonan benar-benar putih seperti cake. Kalau adonan sudah kalis dan bisa dipulung, itu tandanya cukup. Kalau terasa lengket, masukkan kulkas kurang lebih 15-20 menit sebelum dibentuk. Kue kering itu cukup tercampur, bukan sampai mengembang. Untuk pengadukan tepung juga dimasukkan secara bertahap, jangan langsung dituang semua. Masukkan tepung sepertiga bagian dulu, aduk sampai rata dengan spatula, tambah lagi sepertiga, ulangi sampai habis. Kenapa? Supaya gluten tidak langsung terbentuk kuat. Ini yang biasanya penyebab kue jadi keras. Dan untuk teknik pengadukan yang benar, gunakan spatula. Boleh menggunakan mixer tapi dengan speed paling rendah dan sebentar saja. Gerakan yang benar itu teknik lipat atau folding. Dari bawah ke atas dan putar mangkuk perlahan. Jangan diaduk memutar seperti membuat kue cake, ditekan-tekan terlalu kuat dan terlalu lama. Hanya diaduk sampai tidak terlihat tepung putih. Ciri adonan sudah pas, yang pertama tidak lengket di tangan, bisa dibentuk tanpa retak. Yang ketiga tidak lembek berair.
Dan yang keempat, tidak keras dan kering. Kalau terlalu lembek, didiamkan di dalam kulkas 15 menit. Tapi kalau terlalu keras, tambahkan 1-2 sendok makan margarin. Dari satu adonan kue kering ini, saya membuat 6 variasi kue kering. Yang pertama saya buat flowy choco. Langkah pertama, siapkan adonan dan sepuit bunga, semprot membentuk bunga kecil, tambahkan choco chips di tengahnya supaya terlihat cantik. Kemudian untuk variasi yang kedua, saya membuat bola palem, ambil adonan, bentuk bulat kecil-kecil, kemudian guling pada gula palem yang sudah disiapkan. Bentukannya sederhana tapi rasanya gurih dan lumer. Selanjutnya untuk variasi yang kedua, saya membuat variasi choco thumb, ambil adonan sedikit, bentuk bulat kecil, tekan bagian tengahnya menggunakan ibu jari atau jari telunjuk, isi lubangnya dengan coklat lele atau choco chips. Kemudian untuk variasi yang kelima, choco wijen, campurkan bubuk coklat ke sebagian adonan sampai warnanya coklat merata, bentuk bulat pipi lalu ditaburi wijen di atasnya sebelum dipanggang. Ini pada variasi flowy choco, saya menggunakan choco chips ditaruh di bagian atasnya supaya terlihat cantik dan lebih menarik. Untuk penataan choco chipsnya agak sedikit ditekan agar tidak jatuh. Dan ini untuk variasi bola palem, setelah saya bulat-bulatkan kecil semuanya, barulah mulai saya mengguling pada gula palem. Untuk varian choco chips dan pandan sprinkle tidak sempat kerekam. Kalau untuk choco chips, ambil sebagian adonan dengan campuran choco chips, campur hingga rata, kemudian bulat-bulat susun di loyang dan tekan sedikit bagian atasnya. Sedangkan untuk pandan sprinkle-nya, tambahkan pasta pandan ke adonan sampai warna terlihat hijau cantik, bentuk lonjong atau sesuai selera, taburi sprinkle warna-warni di atasnya supaya terlihat ceria. Karena menggunakan oven tangkring atau oven kompor, harus diperhatikan dan perlu ada sedikit trik agar kue bagian bawahnya tidak gosong tapi atasnya belum matang. Suhunya untuk memanggang menggunakan oven tangkring, api kecil stabil, kurang lebih 25 hingga 30 menit. Dan sebelum memanggang kue, panaskan oven kosong dulu kurang lebih 10 hingga 15 menit sebelum adonannya masuk. Dan setelah 15 hingga 20 menit, putar loyang agar matang merata. Kalau bagian bawahnya cepat coklat, bisa dialasi loyang dengan loyang kosong di bawahnya. Ini saya sedikit kasih kunci rahasia kalau mau kue kering renyah, tidak keras, dan enak banget di mulut. Yang harus diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, jangan over mix. Ini paling sering bikin gagal. Untuk mixer margarin dengan gula hanya 2-3 menit. Setelah masuk tepung cukup sampai tercampur rata saja, karena kalau terlalu lama gluten terbentuk, kue jadi keras. Yang kedua, tepung disangrai atau minimal diayak. Tepung disangrai kurang lebih 5-7 menit dengan api kecil. Dan harus dipastikan tepung sudah benar-benar dingin sebelum dicampur ke dalam margarin. Yang ketiga, wajib menambahkan maizena, karena maizena membantu tekstur jadi lebih ringan, lebih rapuh dan tidak padat. Kemudian yang keempat, panggang dengan api kecil dan stabil karena menggunakan oven tangkring atau oven kompor. Waktu memanggang juga 25 hingga 35 menit. Putar loyang di bagian tengah waktu. Kalau pakai api besar, luar cepat coklat, dalamnya belum kering dan hasilnya tidak renyah. Dan yang terakhir, dinginkan harus sampai benar-benar dingin. Jangan langsung dimasukkan ke dalam toples. Tunggu minimal 30 hingga 60 menit sampai suhu ruang. Kalau masih hangat, uap air bikin kue melempem. Dan kalau kuenya untuk dijadikan jualan, jangan lupa tambahkan silika gel makanan kalau ada, atau bisa memasukkan sedikit beras ke dalam kain bersih untuk menyerap lembab. Itu rahasia kue kering yang renyah ala rumahan tapi rasanya premium. Nah, itu dia resep satu adonan jadi 6 macam kue kering yang praktis, hemat, dan cocok banget untuk hari raya dan ide jualan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.